koneksi kita dengan alam itu mungkin lebih dalam daripada hal yang di luar kita gitu ya. Sebenarnya alam itu ada di dalam kita juga ya. Udah klaim untuk ramah alam, ramah lingkungan, gunakan produk recycle. Tapi jadinya sekarang tuh yang jadi taktik marketing gitu juga. Koneksi dengan alam semakin baik, membuat koneksi kita dengan sesama manusia semakin baik, bahkan membuat koneksi kita dengan diri sendiri juga jadi jauh lebih baik. Bahwa segala sesuatu di alam raya ini ditundukkan oleh Tuhan untuk kamu. Kita tidak menaklukkan bumi. Yang menaklukkan itu Tuhan. Halo teman-teman, ketemu lagi di Merdekas. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini di bulan Ramadan memilih untuk diskusi dengan tamu-tamu yang super istimewa. Selalu istimewa tamu Merdekas, tapi kali ini agak berbeda karena yang dibawa percakapannya adalah percakapan-percakapan yang biasanya terjadi di ruang keluarga. Sudah ada Abi Quraisyihab. Hai Abiku. Hai. Kemudian anak saya yang pertama Fathi. Halo Fathi. Hai. Senang banget ada Fathi di sini dan ini yang juga super menyenangkan bisa ngobrol di depan kamera kali ini sama Nishrin, putriku yang kedua. Halo Nishrin. Nah, kita mau bahas topik yang mungkin kalau di Ramadan itu termasuk lumayan sering dibahas dalam kaitan dengan konsumsi makanan gitu ya. Nah tapi hari ini kita mau bahas agak lebih luas gimana kita bisa mengkonsumsi apapun dengan penuh kesadaran, conscious consumption. Nah ini seringkali Fathi Nishrin dianggapnya kayak gak terlalu berkaitan dengan ibadah. Karena bahkan kita masih banyak yang menganggap ibadah tuh soal urusan kita sama Allah aja gitu ya. Padahal apa yang kita konsumsi, apa yang kita makan, apa yang kita pakai, apa yang kita pilih itu kalau yang Ella diajarin Abi itu sangat berkait dengan apakah kita mempraktekkan Islam secara utuh. Betul gitu ya Bi? Betul. Nah salah satu yang kelihatan di bulan puasa misalnya banyak yang mikir ya udah puasa aja gitu ya. Menahan diri terus begitu buka puasa konsumsinya jadi berlebihan. Nah ini buat yang udah buka dan makan pembuka ini mungkin mudah-mudahan jadi pengingat buat semua. Tapi sebelum diskusi lebih dalam pengen tahu dulu pandangan Al-Quran tentang lingkungan. Karena salah satu hal yang sering jadi indikator produk itu yang kita konsumsi itu baik atau tidak itu sebetulnya dari seberapa dia ramah pada lingkungan. Nah di Islam itu sebenarnya tuntunan tentang interaksi manusia dengan alam, kepekaan pada krisis lingkungan dan sebagainya seperti apa sih Bi? Iya baik, bismillahirrahmanirrahim. Kalau kita kembali ke belakang, alam raya ini telah diciptakan Tuhan. Kita tidak bisa memprediksi sejak kapan. Tetapi ada isyarat bahwa sebelum manusia diciptakan, alam raya ini sudah ada. Dan sudah ada penghuninya. Hanya saja Al-Quran menyatakan mereka itu melakukan pengerusakan di bumi. Sehingga dipunahkan Tuhan, maka Tuhan menciptakan lagi makhluk. Yaitu manusia. Itu manusia. Diciptakannya dan dinyatakannya bahwa saya ingin jadikan khalifah. Salah satu makna khalifah itu mandataris Tuhan. Nishrin tahu mandataris gak? Mandate. Dapat perwakilan. Perwakilan. Jadi dia yang diharapkan mewujudkan apa yang dikehendaki Tuhan. Yang dikehendaki Tuhan di alam raya ini adalah kehidupan damai, bersahabat, kerjasama dan lain-lain sebagainya. Nah, apa yang dikehendaki Tuhan ini tercermin dalam ajaran agama yang disampaikannya. Nah, ajaran agama ini ada yang berkaitan dengan Tuhan,
Ada yang berkaitan dengan sesama manusia, ada yang berkaitan dengan lingkungan. Ada yang berkaitan dengan diri sendiri juga Ada yang sebetulnya. berkaitan dengan diri sendiri. Tapi kita bahas lingkungan kali ini. Jadi pesan utamanya sebetulnya kalau berkaitan dengan lingkungan dan menjadi khalifah tuh apa, Bi? Apa yang harus kita lakukan? Sekarang Tuhan telah menciptakan segala sesuatu ini, itu digaris bawahinya dulu. Bahwa segala sesuatu di alam raya ini ditundukkan oleh Tuhan untuk kamu. Jadi kita berbeda dengan beberapa pandangan, bahkan boleh jadi pandangan yang diangkat dari kitab suci yang menyatakan perintah Tuhan kepada Adam, turunlah dan taklukkan bumi. Kita tidak menaklukkan bumi. Yang menaklukkan itu Tuhan. Fatih Nation sering dengar gak orang yang menganggap bahwa manusia tuh harus menaklukkan alam? Itu salah kaprah. Sering didengar gak di lingkungan teman-teman? Iya, dan Oh ya? sepertinya memang banyak perbedaan antara generasi kita dan generasi mungkin sebelum kita tuh sebenarnya dari segi aspek pembangunan, generasi muda melihat ini oke, kita membangun negeri, membangun segala hal ini tapi di dalam at the expense of alam gitu kan. Jadi sebenarnya memang mungkin itu aku melihat itu sebagai menaklukkan alam, bukan berteman dan alam menunduk kepada manusia ya mungkin begitu ya. Itu kesalahannya sehingga terjadi eksploitasi terhadap alam. Ya. Atau tidak menumbuh suburkan dan satu hal yang juga sering terjadi di sini seakan-akan ingin menghabiskan segala potensi alam untuk diri sendiri, tidak mengingat masa depan, tidak mengingat generasi yang akan datang. Karena itu tadi Fatih juga bilangnya, kayaknya tadi kritiknya sebetulnya buat generasi yang generasinya mami nih generasinya. Jadi nggak apa-apa. Itu tuh penting banget karena aku juga selalu bilang bahwa persis seperti yang Jido bilang sih, kayaknya sikap generasi sebelumnya yang mungkin instan hanya untuk sekarang dan sebagainya itu sebetulnya ya korbannya alam dan korbannya generasi masa depan gitu. Betul, ya generasi yang lebih muda. Nyebelin gak Rin? Iya dong. Pastinya. Kayak nggak ada dari di antara teman-temannya aku nggak ada yang takut untuk kayak masa depan gitu. Kayak nggak ada yang nggak takut. Nggak ada yang nggak takut maksudnya. Dan itu udah terjadi ya Bi. Jadi yang sebelum manusia itu sebetulnya mengeksploitasi alam dan punah karena gagal menjadi mandataris Tuhan dan Tuhan kemudian menciptakan kita sebagai manusia. Mereka saling bermusuhan, mereka saling perang. Tuhan menjatuhkan sanksinya. Dampak dari keburukan mereka itu adalah kepunahan. Dan kita bisa terjadi seperti itu. Bisa terjadi buat generasi manusia punah. Iya. Tapi kedudukan yang sama bahwa manusia itu juga sebetulnya bagian dari alam raya. Itu seringkali sulit sekali difahami karena ya bahkan kita nggak kenal. Kalau sama sesama manusia lain kan kita kenal, kita bercakap-cakap gitu ya. Apalagi yang dekat, kita ada rasa cinta yang ditumbuhkan gitu. Nah kalau sama alam itu orang seringkali memandangnya jauh gitu. Padahal Ella ingat Abi juga pernah cerita bahwa bahkan Nabi itu jangankan benda hidup ya Bi. Jangankan makhluk hidup seperti tumbuhan dan binatang. Benda mati pun itu dicintai oleh Nabi SAW. Dengan dia. Itu buktinya apa? Gelas minumnya ada namanya. Gelas minumnya dikasih nama. Apa Bi namanya? Sodir. Dia kalau tanya... Kita sekarang mana gelas papa, dia enggak bilang mana gelas papa. Mana sodir. Cerminnya Al-Midallah. Mana Al-Midallah? Ya tahu pedangnya Zulfikar. Bukan hanya binatangnya. Semuanya ada namanya untuk menunjukkan bahwa kita perlu bersahabat dengan dia. Dia seakan-akan makhluk hidup yang memerlukan kasih sayang, yang harus diantar ketujuan dia diciptakan apa. Abi pernah bilang begini, kita punya sisir. Bisa digunakan untuk garuk-garuk. Bisa.
Bisa, tapi bukan itu fungsinya. Kita punya pici, ditaruh di kepala. Sebenarnya ini paling bagus untuk gosok sepatu. Ya kan? Tapi itu tidak benar. Semua difungsikan sesuai tujuan dia diciptakan. Itulah arti syukur. Jadi bersyukur terhadap karunia Allah buat alam semesta, bersyukur terhadap barang-barang yang kita miliki itu ditunjukkan dengan dan mengantarkan. mengantar dia ke tujuan penciptaannya. Nah, kita ambil contoh makanan. Makanan kan itu diciptakan untuk kita makan, ya toh, bergizi dan lain-lain sebagainya. Sekarang, kalau disisa makanan itu dibuang, tidak mencapai tujuan penciptaannya. Karena jadi sampah, padahal sebetulnya bisa jadi makanan buat orang lain. Kalau kita ambil seperlunya, sisanya bisa dimakan. Tidak dibuang di sampah. Ya, ada komentar nggak nih Sherin? Ada, mungkin kacamata udah boleh dikasih nama Ci mulai sekarang. Supaya bukan nyari mana kacamataku. Mana Tapi ini aku baru belajar recently sebenarnya kata kacamata ini random banget. Tapi kata kacamata di bahasa Spanyol, aku lupa katanya apa. Tapi itu sebenarnya asal usul nama itu tuh dari orang yang membuat si kacamata itu terus kayak nggak ada yang tahu. Anyway, iya nggak. Sebenarnya dari yang Jidu bilang tadi itu tuh langsung kepikiran sebenarnya kayak semakin kita eksploitasi alam, semakin kita nggak peduli sama alam dan generasi-generasi setelahnya keberlanjutan yang nggak dipikirin tuh juga semakin kita nggak peduli sama manusia lain juga. Kayak betul. Semakin peduli sama diri sendiri, semakin greedy, semakin ya resiko sekalinya menganggap orang lain bukan manusia tuh udah bisa langsung ekstrim banget itu measure-nya. Karena itu yang dilakukan saat maksudnya era kolonial gitu-gitu juga kan, bahwa ya orang-orang yang terlihat berbeda itu berarti bukan dikategorisasikannya bukan sebagai manusia kan. Itu menarik banget sih. Jadi pada saat kita memanusiakan makhluk hidup lain, pada saat kita memanusiakan si benda mati, itu kita sebetulnya sedang memuliakan dan menuju tujuan. Tapi sebaliknya gitu ya, kalau kita awalnya cuma gak memanusiakan benda mati, gak memanusiakan makhluk hidup lain, lama-lama kita jadi gak memanusiakan manusia lain juga. Dan itu yang terjadi sekarang sebenarnya di banyak tempat. Dia anggap ini kamu bukan bagian dari saya. Saya jajah kamu, saya lakukan aneka kezaliman, penganiayaan terhadap kamu. Tidak memanusiakan manusia. Ya, nah, kita mau memanusiakan manusia, kita mau bahkan dalam dua tanda kutip memberi jiwa kepada yang tidak berjiwa, supaya jiwa itu yang ditonjolkan. Gitu. Semua berjiwa. Nah, ini bukan animisme, betul. Tetapi perlakuan kita itu, ini barang hidup nih, ini perlu persahabatan, ini perlu kasih sayang. Dan itu tadi ya yang benar-benar ngingetin Ella banget. Jadi satu tindakan yang kita pikir cuma ke sisir aja, cuma ke tanaman aja, akhirnya cuma ke manusia golongan ini aja dan seterusnya itu keangkuhan yang berlipat ganda. Avi ada mungkin orang lain perhatikan juga. Avi kan senang nonton bola. Kalau ada penalti itu biasa diambil bolanya dicium. Supaya ada hubungan antara bola ini dengan itu untuk digolkan. Itu menunjukkan ini barang hidup nih, ini merasa nih. Ya, dan dia punya manfaat dan sebenarnya pada saat ngegolin itu dia menuju manfaat terbesar. Si bolanya ikut riang gembira. Bolanya ini hidup. Jadi begitu selesai dipakai, disimpan baik-baik, dibersihkan, dirawat. Gimana Fatih kayaknya ini? Itu Nisrin memang it's a great point dan itu memang kuncinya gitu ya. Jadi sebenarnya judul itu koneksi kita dengan alam itu mungkin lebih dalam daripada hal yang di luar kita gitu ya. Sebenarnya alam itu ada di dalam kita juga ya. Sangat dekat kepada kita. Ini dekat kepada kita. Semua sangat dekat kepada kita nih. Jangan menganggap ini jauh dari kita. Jadi dipelihara dan sebagainya.
Dan itu saling berhubungan, koneksi dengan alam semakin baik, membuat koneksi kita dengan sesama manusia semakin baik, bahkan membuat koneksi kita dengan diri sendiri juga jadi jauh lebih baik. Beda banget ya rasanya ya kalau berpikir, kalau ngelamun di tengah alam, dan koneksi kita sama Tuhan juga jelas, jadi jauh lebih baik karena itu tujuan penciptaan kita. Duh, mudah-mudahan teman-teman dapat banyak catatan dari bagian awal ini. Kita lanjutkan perbincangannya sesudah ini. Tadi kita sambil di sela syuting ngobrol, apa pesannya kalau barangnya kebanyakan dan harus dikasih nama nanti jadi kebingungan gitu ya. Jadi janganlah punya barang kebanyakan, janganlah berlebihan. Itu perintah Al-Quran juga atau gimana, Bi? Iya, jelas sekali. Kaya itu bukan karena banyak barang. Kaya itu kaya hati. Ya toh. Itu bukan berarti kita tidak dituntut untuk berusaha meraih sebanyak mungkin. Kita dituntut. Itu manusiawi. Manusia semua senang, kata Al-Quran, pada lawan seksnya, senang pada harta, emas, perak dan sebagainya. Tetapi persoalannya adalah kaya hati itu menjadikan Anda merasa tidak membutuhkan melebihi apa yang semestinya ada. Jadi kurangi kebutuhan Anda supaya Anda jadi kaya. Jadi orang yang paling kaya, Ella ingat nih, kita pernah diskusi juga di rumah, adalah orang yang paling merasa cukup gitu ya. Merasa cukup. Orang yang paling merasa cukup. Susah gak Fathi untuk di zaman sekarang buat ya ini anak-anak umur 20-an nih, anak-anak muda umur 20-an untuk cepat merasa cukup atau yaitu menahan diri untuk gak berlebihan? Iya, tentunya susah sekali karena sekarang di media sosial itu kan memang yang kita lihat itu orang mewah, hal baru, relationship baru gitu selalu. Ini salahnya iklan ya. Bener, aku baru mau ngomongin. Enggak, aku ingat waktu itu pernah ada cikal bincang-bincang gitu. Terus Mami juga cerita sebenarnya kalau dulu kan ya dilihat yang orang lain, misalnya perbandingannya tuh bukan cuman antara misalnya diri sendiri dengan tetangga gitu, yang oh dia punya sepatu Doc Martens, dia kaya banget. Sekarang tuh perbandingannya antara diri sendiri sama kayak orang terkaya di dunia ini yang sampai gak masuk akal gitu loh. Jadi dulu paling ngelirik tetangga atau teman diantar, wah naik mobil baru atau apa. Sekarang sedunia kita lihat orang-orang yang wah pernikahannya gini, gaya hidupnya seperti ini. Memang jadi jauh lebih sulit sih pada saat lingkaran itu jadi makin luas. besar, jadi seolah-olah perbandingan juga makin banyak gitu ya, menantang banget kehidupan. Tapi itu orang-orang sekarang. yang semacam itu sebenarnya tersiksa. Betul. Ya toh, karena dia ingin, belum tentu dia mampu. Nah, karena dia ingin, dia tidak mampu, dia melanggar, korupsi lah. Iya betul. Ya toh, inilah. Padahal kalau dia merasa cukup, apa sih bedanya? Itu bukan berarti bahwa kita tidak boleh menggunakan hal-hal yang kita suka, produk-produk baru, tetapi kita menyesuaikan diri ya dengan kemampuan kita, sehingga kalau ada keinginan yang mendesak tetapi kita tidak mampu, ya kita cukupkan dengan apa yang ada. Tapi rasanya tuh berkait sama si koneksi tadi juga sih, Bi. Jadi kalau kita sayang sama barang kita, tadi kita memanusiakan si barang-barang ini, kita juga akan apa ya, tahu bahwa untuk ngejaganya itu kita butuh waktu. Kalau dia rusak, kita perbaiki, bukan kita buang dan kemudian kita beli lagi gitu ya. Nah, berapa banyak teman-teman yang baju robek dijahit gitu ya, atau sepatu atau paling rusak atau paling tidak beri orang. Iya, atau beri orang. Kalaupun ini ya diperbaiki, kemudian kalau memang nggak mau pakai lagi dikasih ke orang lain, tapi perbaiki dulu, jangan kasih barang rusak atau jangan kasih barang yang udah nggak bisa dipakai. Nah, tadi itu kan kita ngomongin soal kitanya ya, konsumennya itu seperti apa, jangan berlebihan. Nah, tapi ada juga tentu waktu-waktu di mana kita itu milih, kita harus beli sesuatu. Ada pertanyaan nggak Fathi soal ini ke Jeddah?
Iya, jadi memang satu hal yang sangat dipikirkan oleh generasi kita sekarang itu sebenarnya bagaimana kita bisa memilih produsen-produsen yang beretika. Itu jadi ya kita melihat mungkin beberapa perusahaan yang produksi banyak sekali barang dengan harga murah gitu ya, tapi merusak alam misalnya. Jadi itu sebenarnya gimana hukumnya? Bukan cuma merusak alam, merusak manusia. Merusak manusia juga. Ya. Karena seringkali betul-betul petaninya dapatnya nggak seberapa gitu ya, yang di ujung gitu ya, yang menjual itu berlipat ganda, keuntungannya berlebihan, atau penenunnya dapatnya sedikit sekali gitu, nggak layak untuk hidup, tapi harga bajunya, kainnya itu keuntungannya berkumpul di satu bagian saja dari supply chain proses produksinya gitu. Gimana tuh Jedul? Ya ada dua hal sebenarnya yang dalam konteks ini. Yang pertama, ada produk yang merusak manusia. Merusak akhlaknya, merusak ininya, merusak budayanya. Ya, kita harus pandai-pandai memelihara budaya kita dan membeli produk-produk yang sejalan dengan budaya kita. Baju-baju telanjang, untuk apa? Tidak, silahkan orang yang mau ambil di luar negeri, kita punya budaya untuk itu satu. Yang kedua, ada produk-produk yang terlalu mahal, yang tidak sesuai dengan kita. Bahkan, jangankan yang seperti itu. Abi mau beri contoh. Ada satu orang mau memberi secara gratis TV 100 inci. Saya punya rumah kecil, saya terima itu atau tidak? Habis tempat saya, tidak ada tempat duduk, tidak ada tempat makan. Saya harus tolak. Jadi harus menyesuaikan dengan diri kita, kondisi kita. Nah, itu satu sisi yang harus diperhatikan. Sisi yang kedua itu tadi keuntungan. Berbisnis itu seharusnya menguntungkan kedua pembeli dan penerima. Dalam semua rantainya ya. Harus, jangan cuma Anda mau untung, ini juga mau untung. Ya kan, Abi kira begitu. Nah ini yang seringkali kita tidak dapatkan dalam kehidupan dewasa ini. Iya. Jadi nilai yang paling penting tuh adil gitu ya. Kalau generasi sekarang tuh ngomong soal pola konsumsi yang beretika tuh yang paling sering dipakai tuh argumen apa sih, Neshrin, Fatih? Harus lebih apa? Lebih peduli, lebih adil, mungkin lebih adil ya. Lebih adil. Ya, lebih make sure bahwa semua pihak maupun ya penjual, pembeli, tapi juga yang penjual seperti petani, penenun tadi mendapatkan hak mereka sebenarnya. Ini bagus nih istilah. Jadi bukan cuma adil, dia maunya lebih adil. Lebih adil. Nah, bagus itu ini. Adil itu bisa jadi demi kebenaran saya harus menghukum si A. Ketika itu saya sudah adil, tetapi hukuman itu tidak menyenangkan dia. Dalam konteks berbisnis, Al-Quran tidak menggunakan kata adil. Kata ridho. Puas hati. Semua harus puas hati. Dia gunakan kata qist, dua-dua senang, win-win. Jadi semua yang terlibat dalam suatu produksi kemudian dijual, semua harus merasa puas. Jangan petaninya yang kerja keras dan sebagainya hanya dapat sekian, yang itu dapat banyak. Itu tidak adil. Bukan hanya adil, tidak adil itu. Nah, bagaimana ini? Petani capek-capek dengan segala ini datang ini membeli semuanya, dia jual dengan harga mahal, ditimbun. Itu tidak manusiawi. Kembali lagi ke prinsip-prinsip menghargai manusia dalam semua prosesnya, karena ridho datangnya dari situ. Gitu. Dari situ nanti agama mengharuskan adanya fungsi sosial bagi harta. Karena apa? Keberhasilan Anda dalam memproduksi itu tidak terlepas dari
bantuan orang lain. Perlu ada keamanan atau tidak? Perlu. Harus ada. Perlu ada pasar atau tidak? Perlu ada yang membeli atau tidak? Nah, ini harus difikirkan semuanya. Dan semuanya harus ridho dari ujung ke ujung, dari hulu ke hilir, semuanya harus dapat haknya, semuanya harus lebih dari adil. Itu etikanya. Sebenarnya kalau dari diskusi tadi, kayaknya awareness itu tuh udah ada di antara teman-teman aku, adik-adik aku itu semua. Cuman karena itu jadinya tuh setiap perusahaan, setiap produsen itu tuh jadinya yang mereka udah tahu anak-anak muda ini tuh udah lebih aware, udah lebih ingin memilih yang lebih adil berridho gitu. Tapi jadinya sekarang tuh yang jadi taktik marketing gitu juga itu adalah menggunakan itu untuk misalnya udah klaim untuk ramah alam, ramah lingkungan, gunakan produk recycle. Tapi bagian-bagian yang lain yang kita omongin tadi, memanusiakan sesama manusia, pokoknya menguntungkan semuanya, itu tuh dilupakan. Jadi cuman pencitraan fokus, aja. Iya, cuman fokus di satu aspek aja. Jadi itu sebenarnya yang disayangkan sekali. Itu greenwashing ya sih. Iya, itu banyak banget sih yang kayak jadi bukan karena niatannya betul-betul memperbaiki ekosistemnya, memperbaiki proses produksinya, bukan karena niatannya memang mencapai tujuan, tapi lingkungan nih jadi ramah lingkungan dan sebagainya itu jadi tren, Bih. Jadi kayak ini yang laku, ini yang bisa dijual sekarang dan semuanya ikut-ikutan melakukan itu walaupun harus menutupi bagian-bagian tertentu yang sebetulnya nggak sesuai dengan nilainya. Itu yang susah dari kalau nilainya nggak berubah ya, Bih. Kalau values dan apa yang dipercaya nggak berubah. Peranan agama. Di sini peranan. Kalau tidak mau berkata agama, di sinilah peranan akhlak. Ya tuh, di sini peranan moral. Karena kalau enggak ya kepatuhan yang dibuat-buat atau ya pencitraan yang cuma di permukaan. Berat ya. Ternyata berat jadi produsen dan berat juga jadi konsumen yang kadang-kadang sulit ngebedain gitu ya. Tadi Nishin bilang kesadarannya udah tinggi, kepingin milih gitu ya. Nah tapi ternyata untuk kritis, untuk bisa berpikir membedakan mana nih yang benar-benar seperti ini, mana yang pura-pura aja gitu. Itu apa, Rin, tips and triknya? Tips and tricks kakak ada gak? Sebenarnya supaya lebih kritis, supaya lebih tahu gitu. Karena gak semua orang kan terbiasa gitu untuk berpikir dulu gitu sebelum mengkonsumsi. Sebenarnya mungkin dibanding yang pasti kayak riset tentang company-nya, tentang brandnya, tapi itu di satu sisi lain. Tapi di sisi lain sebenarnya yang maksudnya gak ada yang 100% baik juga kan dari sisi. Gak ada yang sempurna. Gak ada yang sempurna. Jadi sebenarnya bener Jijo sama Mami tadi diskusi kita sama kakak juga. Mulai dari sebenarnya aware dulu kenapa aku mau barang ini. Apakah itu beneran suatu hal yang saya butuhkan. Dan maksudnya kenapa aku ingin memiliki barang ini dulu. Jadi filternya bukan cuman pilih produsen yang baik. Tapi dari jadi consuming less gitu. Consuming less. Karena at this point kayaknya udah buat banyak teman-teman aku juga udah jadi kayak impulsif gitu. Karena ngeliat di mana-mana kan ada iklan-iklan. Jadi ini, boro-boro bisa kritis, boro-boro bisa bijak memilih. Kalau memang udah banyak banget gitu ya yang harus dilakukan. Justru dengan berpikir sebelum membeli. Itu kita fokus pada akhirnya bisa lebih kritis, bisa lebih riset, bisa lebih membandingkan. Kakak ada tambahan gak, Fatih? Itu udah bagus sekali. Udah bagus ya. Aku sekarang yang aku latih nih kalau ke aku, kalau lihat barang murah, Bi, dulu tuh Ella yang kayak, aduh asik, murah banget gitu ya. Sekarang kok bisa sih semurah itu? Jadi mengganti pertanyaannya gitu ya, itu membuat Ella tuh juga lebih kritis. Kok bisa semurah itu untuk bisa sampai ke rumah gitu ya, dikirim ke rumah itu kan ya ada yang ngirim, ada yang ngepak, ada yang bikin, ada yang kayak berapa, mungkin ada 10 langkah gitu. Kalau sampai ke kitanya semurah itu
kira-kira semurah apa yang sebelum ini gitu ya dapatnya, apakah ada keridhaan di situ. Nah ini Ella yang beda banget dibanding Ella 10 tahun yang lalu gitu misalnya. 10 tahun yang lalu murah banget, yes, beli sebanyak-banyaknya mumpung murah walaupun gitu. tidak diperlukan. Walaupun gak diperlukan, tapi itu Mami tuh kayak gitu sekarang. Jadi ngeganti pertanyaannya dari pertanyaan yang mungkin lebih orientasinya mengkonsumsi gitu ya sebagai konsumen, ke pertanyaan yang kayak oke, ini konsumen yang kritis akan mempertanyakan hal yang berbeda dan mikirin tadi si proses produksinya kayak apa gitu. Oke, teman-teman ada yang punya tips khusus, boleh juga komentar gitu ya, gimana sih kita mengubah paradigma kita, membuat kita sebagai konsumen itu jadi lebih kritis, jadi konsumen yang betul-betul mempraktekkan kepedulian, keramahan kepada lingkungan, kepada alam, dan kepada sesama manusia lewat pilihan-pilihan sehari-hari. Aku tunggu ya tips and triknya tadi. Change the question, change your paradigm juga. Sambil kita ngobrol tadi, itu aku takut banget kalau yang nonton ngerasanya wah udah sempurna banget nih, udah ideal banget. Padahal dalam kenyataannya di keluarga kita tuh juga masih banyak tantangan-tantangan, masih banyak hal yang kita pengen praktekin dengan lebih konsisten, tapi ternyata susah banget gitu ya soal mengkonsumsi dengan penuh kesadaran ini. Nishin Fatih ada ini nggak, ada catatan-catatan nggak buat Mami, buat Jidu, buat kita semua sekeluarga yang mungkin bisa jadi gambaran juga ke yang nonton? Apa Rin, yang pengen lebih baik? Mungkin kita bisa mulai dengan, maksudnya lebaran tahun ini biasanya kalau kita lebaran tuh kita ngumpul semua sepupu-sepupu, terus kita jalan-jalan nyari baju yang kembaran yang lucu. Tapi mungkin kita bisa evaluasi lagi menggunakan baju sepupu-sepupu kecil, bayi-bayi. Kita untuk yang udah lebih dewasa, especially kita lihat dari tahun-tahun sebelumnya aja. Ya boleh ya, kita lihat, dan nggak perlu semuanya baru gitu kan. Kayaknya waktu kalau yang sepupu-sepupu yang lebih kecil-kecil itu semua yang sampai bando, sampai kaos kaki, semuanya baru dari ujung rambut sampai ujung kaki. Padahal sebetulnya nggak harus selalu baju baru gitu ya yang dipakai. Benar ya Jidu, nggak harus baju baru ya. Nanti protes. Cucu bisa protes. Kita bukan hanya baju baru biasa, rumah harus cat baru, segalanya baru. Ya, ini sebenarnya kalau kita tinjau itu dalam agama ada yang dinamai pemborosan. Pemborosan itu ada dua macam. Apa tuh? Pertama, memberi sesuatu yang baik tapi bukan pada tempatnya. Yang kedua, memberi bukan pada tempatnya. Itu dua-duanya boros. Dalam kebaikan pun tidak boleh ada pemborosan. Makanya kita dibilang moderat itu dalam segala hal gitu ya, tengah-tengah. Ambil contoh, apa perlu rumah masih bagus, catnya masih bagus, ya, perlu dicat ulang. Mungkin kita bersihin rame-rame. Ya, itu kan itu tanpa pemborosan. Ya, pemborosan yang bukan pada tempatnya misalnya. Apa perlu kita membantu anak itu bagus, tapi memberi dia uang sebanyak mungkin bagus atau tidak? Itu pemborosan. Nah ini pasti banyak yang protes, anak-anak yang ngumpulin amplop lebaran. Ya, kita kasih dia, tapi sesuai dengan usianya. Ya, mau kasih anak yang masih umur 10-15 tahun jutaan itu pemborosan. Ya toh, bahkan dalam agama berwudu lebih dari 3 kali itu boros, terlarang. Nah, tapi juga pada tempatnya, jangan beri habis senjata. Itu boros, saya tidak gunakan. Gak akan bisa memanfaatkan. Ya, jangan beri saya baju yang saya tidak suka pakai, itu pemborosan. Nah ini jadi harus benar-benar kita lihat ini siapa dan apa yang kita lakukan. Di dalam lebaran begitu. Ini mungkin jalan-jalannya sama-sama perginya itu tetap, cuma jumlah yang dibeli dikurangin. Karena tanda cintanya kan kadang-kadang orang mau nunjukin tanda cinta, mau ngasih hadiah, mau
mau menunjukkan apresiasi gitu ya, menghargai, menghormati dengan ngirim sesuatu atau menghadiahkan sesuatu, tapi yang perlu diingat tanda cintanya sebetulnya bukan cuma lewat barangnya, tapi interaksinya yang menyenangkan sama-sama. Jadi jangan khawatir, and girls semuanya, anak-anak yang kecil-kecil tetap jalan-jalan sama Mami Ella sama Kak Nishrin, cuma belanjanya kita kurangin ya. Yang masih bagus tidak dikatakan belanjanya tidak ada. sesuai kebutuhan. Ini. Fatih ada nggak Fat refleksi dan ini resolusi buat berikut yang lebih baik? Mungkin refleksinya sedikit tentang, dan ini karena dalam bulan puasa juga ya, tentang makanan dan bagaimana kita sebagai keluarga bisa mungkin hanya memakan yang cukup gitu ya. Jangan berlebihan, berlebihan lah. Jangan berlebihan ya. Karena di kulkas, Fat, buka kulkas habis buka ini. Kulkas. Fatih tinggal sendiri, makanannya di kulkas. Bukan berlebihan makanannya, agak berlebihan stoknya karena maminya kalau datang ke Singapura ditambahin stoknya padahal belum habis, itu mami yang salah. Makanan itu dalam tuntunan agama proporsional. Dan yang kedua, lezat dan bergizi. Jadi jangan makan yang Anda tidak suka. Jangan beli yang Anda tidak suka. Ya, beli yang suka. Tapi ingat, bergizi. Terus proporsional. Lihat Anda ini ada sakit gula. Harusnya gini, Anda ini ada sakit gula. Jangan makan yang itu. Pengingat Anda ke diri ini sendiri. perlu gizi vitamin ini, makan yang itu. Jangan makan berlebih. Itu soal makanan begitu. Selama puasa ini, itu kelebihan makanan luar biasa. Luar biasa. Selama nggak puasa pun Bu, Indonesia tuh nomor 2. Negeri yang paling banyak sisa makanannya sedunia, bayangkan. Luar biasa. Dan jadi sampah tadi sih. Itu bukan berarti kita tidak meragamkan ini ya. Tetapi masaklah yang bisa habis pada hari itu. Kalau memang mau meragamkan. Atau kalau berlebih, simpan minggu depan disidangkan lagi, simpan di kulkas. Dan yang tadi sih juga soal alamnya gitu ya. Sering banget ngelihat sekarang jumlah sampah di bulan Ramadan tuh bukan cuma sampah makanan, sampah kardus kue, sampah plastik, itu luar biasa. Kadang-kadang jadi mengendalikan dirinya tuh betul-betul ya, mengendalikan gak makan dan gak minum selama jam dari imsak sampai ini aja sementara. Abi ingin setiap orang di bulan puasa ini melihat gudang di rumahnya. Nah, itu bisa dipraktekkan langsung habis barang, piring-piring, pakaian yang ini sudah tidak dipakai, mungkin setahun tidak dilihat. Buka gudang, bagikan itu kepada yang memerlukan. Nih aku bersaksi, aku sebetulnya banyak banget belajar dari Abi, dari Nishrin, dari Fatih soal konsumsi yang baik. Salah satunya ini nih, gudang. Abi ini pemimpin keluarga untuk pembersihan gudang. Dan bukan cuma pas Ramadan, selalu ngingetin Abi, makasih Abi. Abi nyontohin makanan gak pernah sisa sedikit pun di piring. Itu benar-benar sampai Ella, teman-temannya Ella, Bi kalau makan sama Ella itu suka yang kayak, lu udah makan belum sih gitu. Saking habis makan piringnya bersih kayak kayak belum dipakai gitu. Itu ajaran dari nenek. Dari neneknya Abi. Itu 1 biji beras menangis kalau tidak dimakan. Karena gak mencapai manfaatnya. Karena gak mencapai manfaat. Tujuan dia diciptakan itu untuk dimakan. Ya, sampai ada istilah kita di Sulawesi Selatan. Gitu. Itu kalau orang dipersilahkan makan, istilahnya kasihanilah makanan itu. Kasihani dia. Artinya makan. Ya, tapi itu sesudah ada di piring kita. Yang penting juga tadi, sebelum dia ada di piring kita, ngambilnya juga nggak boleh kebanyakan. Ada ukuran, ada proporsi, tahu mana yang sehat, mana yang kita suka, dan sebagainya. Jadi emang berpikir, sadar gitu ya dalam semua prosesnya. Kalau Fatih sayang banget binatang sih. Itu Mami belajar banyak banget dari situ. Fatih sama Nishrin sih sebetulnya. Aku kayaknya
dulu masa kecilnya dapat beberapa contoh dari Jidu, dari Umi, tapi gimana menyayangi makhluk hidup lain, terus juga gimana isu-isu lingkungan itu jadi bagian dari percakapan di rumah gitu ya. Gimana milih produsen yang baik, itu aku belajar banget justru dari anak-anak yang lebih muda. Makasih ya Nisharin, Fatih. Mudah-mudahan kita selalu dapat kesempatan saling belajar dalam keluarga, saling memberi teladan, dan lagi-lagi bukan soal kesempurnaan tapi soal jadi lebih baik setiap hari. Ramadan selalu jadi momen penting untuk latihan-latihan yang tentu saja dipraktekkan sesudah nggak puasa, sesudah buka puasa, dan 11 bulan ke depan insya Allah. Bukan hanya di bulan ini saja. Selamat melanjutkan percakapan ini di rumah masing-masing, di ruang keluarga masing-masing. Aku tahu kita pasti habis ini masih diskusi lagi, ngelanjutin ini di rumah dan ngelibatin keluarga yang lebih besar lagi. Terima kasih semuanya sudah menonton Merdekas, dan selamat menikmati bulan suci ini. Semoga betul-betul pada akhirnya kita bisa mencapai kemenangan yang kita nanti-nantikan. Dan tentu esensinya adalah mencapai tujuan hidup kita sebagai khalifah dan juga membantu semua makhluk tadi, makhluk hidup maupun benda mati untuk menuju tujuan dan kebermanfaatannya masing-masing. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.